Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengamatan biologi pada cara kerja enzim. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Aihaipa Puspitasari. Dalam praktikum ini, saya dibantu oleh rekan saya yang bernama Hasni Radwatul Awaliyah dan Regina Al-Habsania. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada teori enzim, mencakup pengertian enzim, komponen enzim, sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang kedua ada praktikum enzim pada apel. Yang ketiga hasil dan pengamatan praktikum. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian enzim. Enzim merupakan protein yang bertindak sebagai katalis di dalam tubuh makhluk hidup. Maka dari itu, enzim disebut juga biokatalisator. Enzim dapat bertindak sebagai katalis, yaitu dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia, tetapi tidak berubah dalam reaksi kimia tersebut. Molekul yang bereaksi di dalam suatu reaksi yang dikatalis oleh enzim disebut substrat, dan molekul yang dihasilkan disebut produk. Enzim dibuat di dalam sel-sel yang hidup. Sebagian besar enzim bekerja di dalam sel disebut enzim intraseluler adalah katalas. Beberapa enzim dibuat di dalam sel kemudian dikeluarkan dari dalam sel untuk melakukan fungsinya, disebut enzim ekstraseluler. Komponen enzim memiliki beberapa jenis kofaktor yang membantu aktivitas enzim, yang terdiri dari ion-ion anorganik, gugus prostetik, dan koenzim. Selanjutnya ada sifat-sifat enzim sebagai biokatalisator. Yang pertama ada enzim adalah protein. Lalu enzim bekerja secara spesifik. Enzim berfungsi sebagai katalis. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Dan yang terakhir adalah enzim hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada pH atau derajat keasaman, yang ketiga ada aktivator dan inhibitor, yang keempat konsentrasi enzim, dan yang terakhir ada konsentrasi substrat. Di sini kami sudah menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari 1 buah apel, 3 buah jeruk, 1 gelas air mineral, 2 kotak susu UHT, kertas, 1 botol air soda, 2 botol air cuka, 5 gelas, 1 selotip, gunting, dan yang terakhir ada pisau. Selanjutnya kita masuk ke tahap penuangan air jeruk, air mineral, air cuka, air susu, dan air soda. Selanjutnya kita akan memasukkan potongan-potongan apel ke dalam masing-masing gelas dan kita rendam selama 10 menit lamanya. Setelah direndam, kita tiriskan potongan apel ke atas piring dan tunggu selama 24 jam. A few moments later. Setelah menunggu selama 24 jam, kita amati perubahan apa yang terjadi pada kelima potongan apel tersebut. Jadi, perubahan yang terjadi pada potongan apel yaitu pada air jeruk tidak ada perubahan, jika ada pun perubahan itu hanya sedikit. Selanjutnya, pada apel yang berada di dalam larutan air mineral terjadi perubahan warna dan perubahan pada tekstur kulitnya. Selanjutnya, air cuka. Pada air cuka ini ada perubahan yaitu perubahan warna daging buahnya kehitaman dan kulitnya juga semakin kisut. Kemudian, pada air susu tidak ada perubahan pada warna dan tekstur kulit. Yang terakhir, air soda terjadi perubahan warna pada daging buahnya dan pada kulit. Alhamdulillah, tidak terasa sekarang kita sudah ada di ujung pembahasan, yaitu kesimpulan. Warna yang kecoklatan pada buah apel disebabkan oleh pengaruh aktivitas enzim polifenol oksidase atau PPO, yang dengan bantuan oksigen akan mengubah gugus monofenol menjadi O-quinone. Inilah yang membentuk warna coklat. Kenapa pada apel tidak mengalami perubahan? Karena air jeruk dapat mengubah enzim tersebut karena air jeruk memiliki vitamin yang sama dengan apel. Keasaman perlakuan tidak berpengaruh pada reaksi pencoklatan enzimatik pada apel. Di sisi lain, jika irisan apel terlihat berbeda satu sama lain, ini menunjukkan sesuatu pada lapisan yang mempengaruhi reaksi. Sekalipun reaksi terpengaruh, ini tidak berarti keasaman lapisan mempengaruhi reaksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.